Well, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan asik semua. Gimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tak kurang suatu apapun. Teman-teman semua, apalagi di musim ya pancaroba seperti ini, pergantian musim kayak gini, kita perlu untuk jaga kesehatan selalu ya. Dan juga saya mohon maaf suara saya agak bermasalah karena memang habis batuk-batuk ya, jadi makanya suara agak serak. Nah, tapi tidak mengurangi semangat kita semua untuk belajar ya, terutama untuk menambah pengetahuan-pengetahuan baru tentang apa yang harus kita ketahui ini. Dan insya Allah kedepannya kita juga akan menjadi lebih baik. Dan oke, selamat datang kembali di channel saya Salim Fatak. Dan insya Allah kita akan belajar banyak lagi, kita isi lagi pengetahuan baru sehingga kita menjadi lebih bijaksana. Nah, namun sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, yuk kita intro terlebih dahulu. Nah, hal ini tentu menjadi kajian yang sangat menarik sekali. Mengingat isu SARA, kemudian diskriminasi ras saat ini mencuat. Kita tentu pasti tahu bagaimana diskriminasi yang dihadapi oleh teman-teman kita yang beretnis di luar suku-suku di Indonesia gitu. Misalkan etnis Cina, ada etnis Arab, mereka juga kerap mengalami diskriminasi begitu. Dikotomi antara suku pendatang dan juga suku pribumi menjadi panas di kancah masyarakat, baik secara horizontal maupun vertikal, yang tak jarang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan politik primordialisme. Nah, pada bahasan kali ini kita mencoba untuk merekonstruksi nih, siapa sih yang sebenarnya itu bisa dikatakan orang Indonesia, yang kita akan bahas menjadi beberapa bab. Di antaranya adalah yang pertama, diskursus pribumi dan non pribumi serta awal mulanya. Kemudian yang kedua, siapakah yang disebut sebagai pribumi sih gitu. Kemudian yang ketiga, apakah warga keturunan asing itu bisa disebut orang Indonesia begitu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana Indonesia menerima keberagaman ini. Dan yang terakhir kita tutup dengan bagaimana sih kita harusnya bersikap gitu untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Yuk kita bahas. Menurut Dr. Andi Ahdian, seorang pakar sosiolog dan sejarah terutama di bidang Indonesia modern dan kolonialisme, mengungkap bahwa istilah pribumi ini sebenarnya tidak dikenal sebelum kolonialisme itu datang di Indonesia. Istilah dari pribumi dan non pribumi sendiri muncul ketika pemerintahan kolonial berdiri di Indonesia. Lebih tepatnya, saat itu pemerintah kolonial membagi Indonesia menjadi tiga golongan, boleh dibilang tiga kasta ya, yang dimana hal itu diratifikasi dalam undang-undang kolonial tahun 1854. Adapun pembagian stratifikasi sosial ini, yakni yang pertama, ini adalah golongan yang paling atas, yakni golongan Eropa seperti Belanda, Portugis, Jerman, dan lain sebagainya yang tinggal di Indonesia, terutama bagi golongan orang-orang Belanda. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Fremde Oosterlingen atau orang-orang timur asing, yakni seperti orang Jepang, Cina, Arab, India, pokoknya orang-orang beretnis di luar orang suku Indonesia asli dan juga orang keturunan Eropa. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang pribumi asli, yakni yang biasa disebut sebagai inlanders ya, seperti orang Jawa, Minang, Batak, Banjar, Papua, dan lain sebagainya, itu disebut inlanders. Hal ini dilakukan sahabat asik sekalian untuk menegakkan super power mereka di tanah air. Nah, efeknya bahkan hari ini masih terasa begitu, dimana kita selalu menganggap orang Eropa pintar, cerdas, kaya, sehingga kita tumbuh nih sikap inferior di antara mereka. Nah, ini adalah tak lain dan tak bukan adalah efek daripada yang pernah mereka lakukan terhadap tanah jajahannya ini, yakni Hindia Belanda saat itu. Nah, kawan asik sekalian, sebenarnya jauh sebelum kolonialisme Eropa itu mendirikan pemerintahannya di Nusantara, hal yang paling menarik adalah pada dasarnya jauh sebelum kolonialisme Eropa itu datang, itu udah ada komunitas-komunitas asing yang tinggal dan menetap di Nusantara,
dan membentuk suatu kebudayaan baru, bahkan berasimilasi dengan penduduk masyarakat sekitar kala itu. Seperti orang-orang Arab, kemudian orang Persia, ada orang Cina, ada orang India. Nah, bahkan komunitas ini jauh banget ya, bisa sampai 400 tahun sebelum kedatangan kolonial Belanda. Di mana migrasi mereka cukup senior ya, karena mereka migrasi ke tanah Nusantara ini adalah lebih dari ratusan juta tahun yang lalu. Kemudian disusul oleh orang-orang pendatang lagi, yakni dari Cina lagi, ada yang dari India, ada yang dari Persia, ada yang dari Arab sekitar 2000 tahun belakangan ini. Kemudian membentuk identitas baru di masyarakat kita. Nah, maka nggak heran mungkin ada teman-teman kita yang memiliki wajah seperti orang Arab gitu. Atau mungkin wajahnya ada yang ke Eropa-Eropaan, atau mungkin ada wajahnya yang ke Cina-Cinaan gitu. Padahal dia mengaku kakeknya bukan orang Cina, kakeknya bukan orang Arab, neneknya bukan orang keturunan asing, dan dia merasa dia adalah suku asli Indonesia begitu. Tapi mukanya tidak seperti orang Indonesia pada umumnya. Ya karena memang leluhur kita pernah melakukan perkawinan silang, di mana pendatang-pendatang tersebut berasimilasi dengan penduduk sekitar dan lantas membentuk komunitas baru. Sekarang kita beralih bagaimana pemahaman pribumi pada masa kolonial. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa menurut undang-undang kolonial pada saat itu, pribumi itu adalah atribusi untuk menyeragamkan orang-orang atau suku-suku yang asli dari Indonesia pada saat itu, seperti Jawa, Minang, Banjar, dan lain sebagainya. Hal ini juga bermakna sebagai penggolongan rasial, karena kita tahu pada saat itu pun golongan atau stratifikasi sosial ini mempengaruhi bagaimana perlakuan hukum ataupun perlakuan pemerintah pada saat itu. Tentu perbedaannya adalah misalkan orang yang berada di golongan satu seperti orang-orang Eropa, tentu mereka akan mendapatkan privilege yang lebih dari pemerintah kolonial saat itu. Sedangkan orang-orang pribumi, yakni suku-suku asli di Nusantara saat itu, ya tentu akan mendapatkan fasilitas dan juga privilege yang gak sehebat dari golongan 1 dan golongan 2. Maka saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Boni Triana, bahwa istilah pribumi dan non-pribumi itu sudah tidak relevan lagi digunakan di Indonesia pada konteks sekarang ini. Kenapa? Karena Indonesia adalah konstruksi politik yang terbentuk pada awal abad 20. Sehingga bisa dibilang konstruksi politik ini adalah dimaksudkan gagasan yang menginginkan perasaan bebas dari belenggu imperialisme dan kolonialisme bangsa asing, serta mendapatkan pengakuan secara de jure dari bangsa ataupun negara lain sebagai negara yang merdeka dan bebas. Mundur ke masa lalu, di mana saat itu banyak sekali negara atau kerajaan-kerajaan yang eksis di Nusantara saat itu, saat bersamaan juga ada beberapa kelompok-kelompok dari etnis luar yang kemudian membentuk pemukiman di Nusantara. Bahkan juga ada yang menjadi keluarga kerajaan pada saat itu. Nah, misal Raja Jayapangus dari Bali yang kemudian memiliki seorang permaisuri dari etnis Tiongkok juga. Kemudian juga ada kerajaan Tarumanegara yang didirikan oleh Raja Maharesi Jayasingawarman yang juga berasal dari India. Atau Kesultanan Pontianak yang saat ini masih eksis juga sebagai penjaga adat di wilayah Pontianak, yang notabene didirikan oleh seorang Syed bermarga Al-Qadri dari Hadramut, Yaman. Nah, artinya pada saat itu masyarakat sudah sangat terbiasa untuk berinteraksi dan berkomunikasi antar etnis, antar golongan, antar suku. Ya karena masyarakat saat itu tidak mengenal istilah pribumi dan non-pribumi secara konsepnya ya. Nah, istilah ini pun muncul pada zaman kolonial pun sebagai upaya penggolongan rasial untuk menegakkan supremasi mereka di tanah jajahannya, dan juga sebagai politik divide et impera untuk menimbulkan disintegrasi antar komponen masyarakat sehingga masyarakat tidak mengusik daripada kekuatan dan supremasi kolonialisme Eropa di tanah air. Dalam kerangka republik saat ini, istilah bangsa Indonesia asli atau warga negara Indonesia asli sudah tidak mengenal etnis. Nah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Agus Ngadino dalam analisisnya di sebuah jurnal berjudul Orang Bangsa Indonesia Asli dalam Perspektif Hukum menerangkan bahwa siapapun yang lahir di Indonesia, entah itu etnis Jawa, etnis Sunda, etnis Cina, etnis Arab,
Jepang, Eropa, Belanda, itu selama dilahirkan di Indonesia secara sah dan secara hukum adalah warga negara Indonesia. Misal, ada sepasang suami dan istri. Yang suami adalah orang Cina, kemudian yang istri adalah orang Cina juga, atau blasteran atau macam-macam lah. Misal, ada sepasang suami istri datang dari wilayah Cina, kemudian datang wilayah Indonesia dan memutuskan untuk naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kemudian dia memiliki anak. Anaknya lahir di Indonesia. Maka secara hukum anaknya adalah warga negara Indonesia asli. Apalagi di negara kesatuan Republik Indonesia ini banyak sekali suku-suku atau etnis-etnis yang pada zaman kolonial diklasifikasikan sebagai Vreemde Oosterlingen atau orang-orang keturunan timur asing eksis di Indonesia, yang justru mereka sudah beranak pinak lebih dari 5 generasi, yang justru leluhur mereka sudah datang ke wilayah Indonesia ini jauh sebelum negara ataupun konsep keindonesiaan itu ada. Memang pada mulanya ketika republik ini baru didirikan dan konstitusi baru terbentuk, tercantum pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa presiden ialah orang Indonesia asli. Seolah-olah republik yang baru merdeka saat itu mendiskriminasikan orang-orang keturunan, yakni menganggap mereka sebagai orang kelas 2 karena tidak memiliki kesempatan untuk duduk di pemerintahan. Nah, kita secara sosiologis seharusnya bisa memahami bahwa republik yang masih muda saat itu sedang mengalami masa transisi dari pemerintahan kolonial menuju pemerintahan yang bebas dan merdeka. Nah, sehingga dengan adanya frasa di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menutup celah dan kemungkinan bagi pemerintahan kolonial Jepang ataupun pemerintahan kolonial Belanda saat itu untuk membentuk pemerintahan bayangan dan menaruh orang-orangnya untuk duduk di pemerintahan saat itu. Namun di zaman reformasi seperti sekarang ini, frasa itu sudah diamandem, dihilangkan dan digantikan. Untuk urusan keyakinan sekalipun, kita juga tahu bahwa Indonesia atau Nusantara ya lebih tepatnya saat itu telah banyak kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang eksis dan kemudian mempengaruhi daripada kehidupan masyarakat pada saat itu. Dan sekarang pun kita sebagai negara dengan penganut muslim terbesar di dunia pun kita juga tahu bahwa Islam itu dibawakan dari wilayah Timur Tengah. Bahkan di zaman dulu, keberagaman, kemudian diversitas justru malah dirayakan oleh masyarakat saat itu. Misal, seperti pada kerajaan Majapahit, di mana saat itu ada 2 kepercayaan besar, yakni kepercayaan Hindu, Shiva, dan juga Buddha. Di mana kitab Kakawin Sutasoma, karangan Empu Tantular, kemudian menyebutkan istilah Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda tetapi tetap satu. Ataupun seperti asimilasi dari kebudayaan Islam saat berkembang pesat-pesatnya ya saat itu ya, justru membentuk budaya-budaya baru, misalkan seperti sekaten, kemudian ada tahlilan dan lain sebagainya, yang mereka justru merayakan keberagaman yang ada saat itu. Dengan apa? Dengan mengasimilasikan daripada ajaran Islam dengan kearifan lokal, namun tidak bertentangan dengan ajaran agama. Perlu kawan asik ketahui bahwa istilah pribumi pada dasarnya secara legal dan formal telah dihapuskan penggunaannya semenjak berlakunya Impres nomor 26 garing 1998 yang dimana isinya menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah, serta menghentikan diskriminasi dan menciptakan iklim hukum equality before the law. Bagaimana kita bersikap agar Indonesia menjadi lebih baik lagi? Seperti yang kita perlu insafi dan kita perlu sadari bahwa kita sekarang berada di masa kemerdekaan. Kita sekarang berada di masa di mana imperialisme dan kolonialisme sudah hengkang dari tanah air kita. Hal ini telah diupayakan oleh pendahulu-pendahulu kita dari segala etnis, segala golongan, segala agama,
demi menegakkan kemerdekaan yang saat ini kita rasakan. Akhirnya kita harus menyadari bahwa Indonesia milik kita semua, yang tidak bisa dimonopoli oleh salah satu golongan ataupun salah satu etnis. Kita juga perlu menyadari bahwa kita sekarang memiliki tugas, di mana kita harus mengisi kemerdekaan Indonesia yang saat ini kita nikmati dengan berkontribusi secara khidmah dan berjuang demi memajukan Indonesia dan menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Yuk sama-sama kita hilangkan perasaan iri terhadap etnis tertentu ataupun sikap diskriminasi terhadap semua etnis, golongan maupun agama. Ayo sama-sama kita ciptakan Indonesia yang lebih harmonis, Indonesia yang lebih baik, dan Indonesia yang lebih rukun, tentram, damai, aman, sentosa.